Ini kita berangkat dari satu kampung kecil ya, mengembangkan awalnya cuma 40 hektar, 20 anggota, dan sampai akhirnya ratusan hektar di tahun 2018 dan meningkat market. Bingung lah mau jualan kemana ini gitu kan. Ya namanya koperasi ini kan identik dengan susah ngatur lah gitu kan, orang banyak yang punya gitu. Itu juga terjadi di koperasi kita awal-awal, sehingga waktu itu kita membuat satu strategi. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah bagaimana kalau koperasi ini membuat satu divisi bisnis yang fokus menjalankan bisnis secara profesional. Kolaborasi dengan beberapa mitra di negara-negara. Saat ini kita sudah punya 4 titik ya. Titik Ya. pertama kami ada di Osaka, Jepang. Kemudian titik yang kedua ada di Dubai. Ketiga di Oslo. Keempat ada di London. Ini nanti menjadi tantangan kita bagaimana ini mengolah stok kita di sini, berapa banyak yang harus kita siapkan di sini gitu. Present to you. Muslim CEOs Talk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini Allah mudahkan kita kembali lagi ya di IG Live ya Ziko. Insyaallah kita akan berbincang-bincang mengenai bisnis global ya Pak, multinasional ya. Jadi saya ucapkan terima kasih kehadirannya Jazakallahu khairan Pak Suryono. Sehat ya Pak? Alhamdulillah, Pak Ido. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan kodololo juga Pak Suryono sedang tidak di Indonesia ya Pak. Satu siang, tapi saya barusan bertanya belum ngantuk nggak Pak? Oh enggak, karena memang isaknya pun masih jam 9 malam ya. Jadi memang jam 9 pun masih terang. Alhamdulillah hari ini insya Allah kita ingin menggali banyak hikmah nih ya, pelajaran penting dari Pak Suryono bagaimana membangun perusahaan berskala multinasional. Gitu ya kira-kira Pak. Langsung saja ya. Pak Suryono untuk mengenalkan diri Pak, dari mulai Pak Suryono sebagai CEO PT Alko Sumatera Kopi ya. Kemudian sebenarnya Alko itu apa gitu Pak, dari mulai sejarah berdirinya sampai saat ini. Baik, silakan Pak Suryono. Baik, terima kasih Pak Ido dan Pak Albar dari Ciadah Konsultan ya, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini memberikan waktu buat kita, dan malah kita buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, saya Suryono. Sebenarnya saya adalah petani, asalnya dari Kerinci. Kerinci itu di Gunung Kerinci yang jauh sana, di tengah-tengah Pulau Sumatera. Jadi tahun 2014 kami bersama rekan-rekan anak-anak muda di Kerinci waktu itu membuat satu komunitas petani untuk penanaman kopi. Awalnya sih bukan penanaman kopi, karena waktu itu kopi masih baru di Kerinci. Kami masih menanam semacam pohon-pohonan untuk menjaga kawasan. Waktu itu misi kita adalah kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelah, karena kita di kawasan gunung, penebangan yang masif, sehingga kita khawatir waktu itu, ya akhirnya kita membuat kita membuat satu komunitas nih buat peduli lingkungan gitu. Nah, lama tahun akhirnya menjadi satu koperasi. Nama koperasinya waktu itu adalah Arabica Tani dan Alam Korinci. Jadi Alko itu adalah singkatan dari Alam Korinci. Nah, 4 orang inilah yang kemudian 6 orang ya, kemudian mendirikan koperasi ini dengan misi lingkungan dan sosial dan pemberdayaan. 2014 menanam kopi, kemudian kita coba mengembangkan, awalnya cuma 40 hektar, 20 anggota, dan sampai di ratusan hektar di tahun 2018 dan meningkat market. Bingung lah mau jualan kemana ini gitu kan, kopinya banyak gitu. Nah, akhirnya teman-teman itu waktu itu, ya namanya koperasi ini kan, kita ini koperasi itu kan identik dengan susah ngatur gitu kan, orang banyak yang punya gitu. Jadi itu juga terjadi di koperasi kita awal-awal, sehingga waktu itu kita membuat satu strategi. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah bagaimana kalau koperasi ini membuat satu divisi bisnis yang fokus menjalankan bisnis secara profesional. Walaupun kita UMKM, tapi UMKM yang kita kemudian bisa mencontoh perusahaan-perusahaan besar seperti Coca-Cola, apa lain sebagainya, di mana mereka pun memulai dari hal yang kecil. Akhirnya koperasi membuat ini satu perusahaan.
Jadi koperasi punya anak perusahaan. Sehingga dibagi tugas waktu itu. Tugas koperasi adalah bagaimana menginput anggota, mengolah anggota, kemudian mendampingi anggota, mencari anggota untuk memproduksi kopi yang bagus, menanam kopi yang bagus dan berstandar. Kemudian tugas perusahaan sebagai anak perusahaan adalah menjadi marketnya, mencari marketnya, dan orientasi market waktu itu adalah ekspor. Sehingga waktu itu saya ditugaskan menjadi 2019 menjadi direktur di PT anak perusahaannya si koperasi yaitu PT Alko Sumatera Kopi untuk menjadi trading dari kopi yang diproduksi oleh koperasi. Jadi memang pure koperasi ini mendampingi petani, pelatihan, proses, kemudian Ya. PT itu yang melakukan bisnisnya secara profesional. Ya, itu Masya awalnya dulu. Dan Masya kita waktu itu memang sangat concern kepada isu-isu lingkungan, isu-isu pemberdayaan, sehingga memang pemegang saham sebagian dari koperasi kita sebagian dari perusahaan ini adalah koperasi kita. Masya Allah. Tuh. Alhamdulillah. Sekarang produksinya sudah sampai berapa ton setahun, Pak? Ribuan ton ya? Alhamdulillah, yang sekarang anggota kita itu di Kering Jambi sendiri itu, jadi tadi kan kita punya perusahaan ya, perusahaan Ya. kopi awalnya, berkembang menjadi satu perusahaan-perusahaan lainnya, muncullah unit bisnis wisata, unit bisnis pupuk kompos, unit bisnis Ya, ya. sekolah, kemudian unit bisnis UKM, sehingga saat ini sudah punya 6 perusahaan di bawah koperasi dengan bisnis yang berbeda-beda. Ini semuanya di mengolah adalah ekosistem yang ada di anggota itu sendiri. Nah, anggota kita yang dulunya 20 tahun 2014, 2018 naik menjadi 400. Alhamdulillah sekarang di 2025 anggota kita itu sudah 48.000. Masya Allah. Seluruh Kerinci itu ya? 12 ini yang Kerinci ini kita ada 2 jenis petani anggota koperasi, yaitu petani kopi dan petani hortikultura. Petani kopi kita 12.000 itu tersebar ada di 4 provinsi besar penghasil kopi. Sisanya di Kerinci yaitu petani hortikultura yang kemudian mereka kita supply pupuknya untuk peningkatan produktivitas hortikulturanya. Jadi memang bentuk model bisnis dari koperasi kita ini sedikit aneh karena koperasi kita itu nggak punya simpanan pokok, nggak punya simpanan wajib. Yang ada itu hanya bagi hasil karena peran dari anggota adalah sebagai kontribusi untuk kopi atau kontribut untuk wisatanya atau dia sebagai konsumsi untuk kopi untuk pupuk yang diproduksi oleh koperasi kita. Pupuk sendiri kita sudah alhamdulillah kita hampir untuk Kerinci saja itu 12.000 ton per tahun ya. Kalau untuk kopi kita lebih kopi robusta. Arabica hanya sedikit sekitar 1.500. Kemudian kalau robustanya kita bisa di 9.000 sampai 12.000 ton per tahun. Kalau pasar domestik berapa Mak dilayaninya? Atau nggak ada? Ada pasar domestik ya? Ada kita sekitar di 20% itu pasar domestik. Oh, 20%-nya domestik berarti sekitar 4.000-an lah ya. 4.000 ton ya. Iya, memang sebenarnya secara pasar untuk kopi sendiri Indonesia kan menarik ya. Karena banyak kafe-kafe shop yang juga muncul sekarang, baik itu kafe shop lokal dan kafe shop dari luar yang masuk ke Indonesia. Memang kalau kita melihat pasar kopi Indonesia itu besar sekali itu 200 juta lebih penduduk Indonesia peminum kopinya itu. Nah, jadi pasti akan masih banyak lagi akan masuk ke Indonesia untuk kopi-kopi di retail. Tapi saya ingin menyampaikan di koperasi Alko ini sendiri, kita fokus bagaimana sebenarnya kita membangun ekosistem. Kita berangkat itu dari hulu. Kita tidak melihat dulu, kita buat kafe dulu, tidak. Tapi kita berpikir, ini kafe mesin mulai bagus-bagus ketika kita keluar negeri gitu kan. Pameran-pameran kita melihat ini kok mesin kok bagus-bagus dan harganya luar biasa. Harganya itu nggak di luar nalar lah. Kalau di Indonesia 30 juta, di sini sampai 0,5 miliar itu 500 juta gitu kayak satu mesin roasting aja. Artinya akan ada potensi pasar yang besar di bawah, di hilir. Maka waktu itu kita berprinsip ya udah kita kuatkan hulu kita. Yuk kita bangun petani, kita siapkan petani-petani yang memiliki standar yang bagus. Kemudian kita membuat Alko Akademi Petani kita secara gratis, kemudian melakukan standar-standar untuk kopi-kopi yang berstandar internasional. Nah, ini pengalaman kami waktu itu adalah COVID, Pak Ido. Kita COVID itu tahun 2019, ya kita coba menawarkan satu produk kopi yang waktu itu ke Kanada, kita coba tawarkan, ini aku punya kopi. Ya, di kopi itu saya kasih informasi tentang cerita di balik kopi itulah gitu. Karena ini ada petani, peran hulu petani yang besar juga di menjaga hutan, menjaga kebun, menanam pohon itu kan bagian dari lingkungan itu. Jadi harus
harus betul. disampaikan nih kepada si penikmat-penikmat kopi kita kan gitu. Hmm, Nah, saya sampaikanlah dalam satu kemasan dibuat QR-nya. Tapi hmm, waktu saya sampai ke mereka waktu itu 2019 produknya, dia bilang, "Oh ini nggak bagus," dia bilang. "Loh hmm, kenapa? Ini produk ceritanya bagus, tapi ceritanya ini menjadi nggak bagus. hmm, Karena ini bisa saja ditulis oleh satu orang di belakang meja, di belakang laptop, menulis semua cerita dari petani sampai ke peminum kopi. Sehingga hmm. ini nggak akan bagus ke depan, ini biasa-biasa saja," kata dia. "Coba kamu buat sesuatu yang bisa lebih membuat kopi ini menjadi traceability-nya jelas, dan Hmm, setiap setiap holder-nya itu bertanggung jawab atas kegiatannya," gitu. Kemudian kita hmm. mikir nih, apa ini kita buat ya, skema yang Ya, sebagaimana, kan nggak mungkin nih petani suruh ya. apa sendiri, koperasi sendiri. Akhirnya kita buat dulu proposal tentang membangun traceability ini. Nah, ya saya biasalah kita kasih kan ke universitas-universitas Indonesia atau Ya. universitas di Indonesia di mana-mana waktu itu. Alhamdulillah waktu itu belum dapat jodoh. Akhirnya tahun 2019 November itu diterima sama salah satu perusahaan teknologi blockchain terbesar nomor 3 Hmm, dunia. Itu Masya namanya. Allah. Nah, mungkin dicek namanya, kalau saya boleh spill namanya di sini, Ya, Cardano. Cardano. Nah, Nah, waktu itu dia datang mengirim email bahwa, Ya, aku punya tuh teknologi yang untuk kamu," gitu, Masya yang Allah. maunya kamu gitu. "Apa?" Ya, ya. Datanglah dia ke Kerinci dari Hmm, waktu itu CEO-nya orang Jepang. Ya. Datanglah ke Kerinci, dia menjelaskan tentang ada satu teknologi yang bisa menjelaskan tentang yang kamu mau untuk kopimu itu, yaitu namanya teknologi blockchain. Lah, Ya. 2019 kita di petani pelosok sana dikenalin blockchain. Apa ini blockchain? Kan nggak tahu Benar. gitu. Akhirnya kami, ya udah, apa itu blockchain? Dia memberikan pelatihan kepada kami waktu itu 4 bulan gratis di Kerinci ya. Dia menjelaskan manfaatnya apa, tekniknya apa, kemudian bagaimana penerapannya, apa manfaatnya, dan semuanya itu dia jelaskan dengan bagus oleh kita. Sehingga wah, ini menjadi sesuatu yang bagus buat kita, produk kita menjadi keunikan itu. Ya. 2019 November langsung kami sepakat membuat komitmen dengan dia untuk menggunakan aplikasi dia. Hmm. Akhirnya kita sepakatlah jalan waktu itu. Ya, ada biayanya waktu itu besar sekali. Hampir minta $1 juta dia bilang waktu itu. Ya, Saya ya. bilang, "Waduh, kami petani kok mau bayar sebanyak itu, dari mana?" Ya sudahlah, Ya, kalau ya. gitu saya gagal saja, nggak jadi pakai gitu. Betul, Nah, betul. kalaupun kamu punya teknologi yang canggih, kalau kamu nggak punya ekosistemnya ya nggak bisa jalan. Aku Ya, juga benar. gitu sebenarnya, butuh teknologimu, tapi aku nggak kuat bayar gitu. Iya, betul. Nah, akhirnya terjadi negosiasi setelah 4 bulan, dia bilang, "Ya udah, kamu boleh pakai gratis," gitu ya, selama Hmm, 2 tahun. Tapi dengan hmm, catatan seluruh transaksimu hmm, dimasukkan ke dalam traceability yang blockchain ini gitu. Jadi hmm. blockchain itu adalah teknologi, Ya, kemudian teknologi yang kita gunakan untuk traceability kopi yang kita produksi. Jadi ya, petani kan, rantai-rantainya itu kan ada petani, ada pengepul, ya. ada prosesor yaitu koperasi, ada Hmm, eksportir, ada Ya, importir, ada ya, kafe. Nah, ya, betul. bagaimana memerankan semua ekosistem ini mengisi setiap data yang dia kerjakan masing-masing. Itu Hmm, challenge-nya. Implementasi ya. Menggunakan satu aplikasi Ya. yang namanya traceability ini, yang dia berbasis blockchain. Artinya setiap petani menginput data sendiri, "Oh, aku jual kopi ke Koperasi Alko 10 kilo." Dia Ya, tulis input. sendiri 10 kilo, harganya berapa, dan Hmm, dia kirim Ya. filenya, datanya itu. Hmm, Data itu yang kemudian di-blockchain-kan. Nah, hmm. secara fisik data itu adalah invoice-nya gitu. Nah, Oh. invoice itu yang kemudian di-chain-kan, dibuatkan blok, kode-kode Hmm, blok itu. Nah, kemudian hmm. bersambung ke koperasi, koperasi ngisi Hmm, juga, "Oh, ada kopi 1 ton dari 10 petani, oh petani A, B, C, D, oke, Ya. di-approve, diterima, dijual ke ekspor kemana." Jadi Hmm, ketika satu QR itu dibuka, hmm. di ujung akan terbaca kopi ini dari 100 Tani siapa? petani, Ya. 5 pengepul, 1 koperasi, 1 importir, 5 kafe, dan diminum di mana saja. Kemudian dibuat trackingnya, Hmm, dan itu sangat fair Masya sekali. Allah, Masya Allah. Dan kita tambah lagi waktu itu dibuat dengan semacam apresiasi. Petani ini kan butuh apresiasi ya. Ya, Ini kelemahan kita ini kan tidak mengapresiasi petani, sehingga petaninya ya, dilatih ribuan kali ya tetap ya, nanti ogah-ogahan. memprosesnya masih proses yang biasa.
Ya. Sementara mereka bingung, aku dilatih kopi sementara aku lahir aja di bawah kebun kopi gitu, ya kan gitu. Jadi Betul. sebenarnya yang dia butuhkan petani ini bukan kopi, tapi bukan pelatihannya, tapi kepastian pembeli kopinya dia. Ya. Maka waktu itu dibuatlah kesepakatan, ya sudah, Alko komitmen untuk membeli kopi Bapak, asalkan Bapak anggota koperasi. Mm-mm. Nah, itu adalah sebagai komitmen dan menjadi smart kontrak di dalam blockchain itu. Udah jadi smart kontrak satu. Nih, Bapak ini akan jual ke Alko sebanyak 1 ton tahun ini. Smart kontrak itu. Nah, kami pun punya smart kontrak dengan importir. Sehingga smart Ya. kontraknya terus berjalan. Dan ini terbaca di blockchain. Ya. Ya. Sehingga menjadi menarik untuk orang-orang IT waktu itu. Oh, Betul. ternyata ini koperasi ini jualan kopi bisa dilihat nih. Siapa petaninya, di mana kebunnya, metiknya kapan, berapa kilo, harganya berapa. Dan akhirnya dia memberikan tips kan ke petani. Bisa memberikan tips langsung 100.000 langsung ke rekeningnya petani. Maka waktu itu kami pikir, oh ini nih salah satu cara bagaimana membangkitkan kembali semangat atau semangatnya petani ini. Kenapa? Karena dia merasa dihargai nih. Misal nih, Iya. di luar sana Presiden atau Raja Salman minum kopi kerinci gitu. Terus dia pakai traceability yang QR itu. Oh, petaninya Bapak Suryono, kopinya enak, klik dikasih tips 10 rial gitu misalkan. Loh, saya dapat notifikasi. Oh, kopiku diminum sama Raja Salman ini. Ngasih tips sekian, kopinya enak. Nah, terus saya bangga sebagai petani itu. Nah, minggu depan Raja Salman minum lagi misalkan Pak, terus ngasih komen kurang bagus, saya dapat lagi kan. Kemudian saya akan mengintrospeksi diri sendiri, loh kok kemarin bagus, kok sekarang nggak bagus gitu. Nah, kemudian ini yang kemudian menjadi, wah ini semangat kita untuk merubah mental petani dengan mengembalikan feedbacknya itu langsung ke petani, baik itu manfaat finansialnya kayak tips ataupun review-review gitu. Nah, itu ternyata efektif gitu dan petani menjadi semangat. Alhamdulillah sekarang dengan pola seperti itu, alhamdulillah kita sudah memberikan seluruh anggota koperasi kita itu asuransi kesehatan gratis. Kemudian kita memberikan anak-anaknya beasiswa yang anaknya itu jurusannya pertanian. Kalau jurusan pertanian kita kasih beasiswa, insya Allah sampai 5 semester. Kalau S2 kita bisa kirimkan ke mana, ke Jepang, ke Taiwan, atau ke Mesir. Jadi ini bagian dari bagaimana kita menjaga petani agar mereka mau menjaga kualitas. Karena kemudian kita dengan kualitas itu juga banyak menerima benefit kan, jualnya lebih bagus, cerita storytellingnya juga nangkep gitu. Dan ini menjadi fair trade buat kami. Nah itu yang semangat kami. Ini kita berangkat dari satu kampung kecil ya. Waktu itu gini, yang saya 6 orang tadi itu kami kan dulu di Kerinci itu sering didatangi pendatang pembeli-pembeli gitu, Pak. Saya masih ingat ada teman saya Mr. Suarez dari Cameron Highland di Malaysia datang ke Kerinci. Naik jalan darat kan dari Sumatera Barat, sampai di Kerinci dia bilang mengumpulkan kita itu, ini aku melihat di Kerinci ini potensinya banyak sekali nih. Kalau jalannya bagus, aku akan datang ke sini bawa kontainer langsung beli gitu. Nah, begitu pesannya si Suarez ini kepada kita teman anak muda di Kerinci waktu itu. 4 hari dia keliling-keliling ke Kerinci terus dia pulang. Terus kita meeting itu. Gimana ini pendapat kalian kawan-kawan kalau seandainya yang dimaksud Mr. Suarez itu kalau jalannya bagus dia akan datang ke sini gitu. Waktu itu ya namanya anak-anak muda, ya sudah, gimana ya udah kita siapkan barang atau apa itu kan. Nah, kemudian pertanyaan begini, ternyata ini jalan dibaguskan oleh negara, bikin bagus, sehingga dia benar-benar datang nih, Mr. Suarez ke Kerinci membawa kontainer. Dia mencari produk-produk di Kerinci yang jelas ada ini. Dia lihat dengan mata kepalanya, ada teh, ada kopi, ada kayu manis, ada sayuran, dia nampak semua. Tapi begitu Mr. Suarez-nya datang membawa kontainer, mau beli, dia tidak menemukan spesifikasi yang dia minta. Apa yang akan terjadi? Waktu itu kita diskusi sama kawan-kawan. Ya balik ini si Mr. Suarez. Ya mungkin dia nggak jadi beli atau apa. Itu yang beberapa masukan dari kawan.
Kemudian saya bilang, "Oke, kalau Mister Suarez pulang atau nggak jadi beli is okay. Hmm. Tapi kalau Mister Suarez melihat potensi yang ada, kemudian dia berhenti di sini, di Kerinci, membangun pabrik di sini, selamat, Anda akan menjadi pembantu di rumah sendiri," gitu. Iya. Nah, akhirnya waktu itu semangat, terus gimana solusinya? Hmm. Ya sudah, 2 tahun ini kita nggak apa-apa. Kita coba membangun 2 tahun ini, bagaimana membangun petani dari bawah dan kita mempersiapkan standar-standar yang diminta oleh pembeli yang akan datang nanti. Sehingga ketika dia datang, we are ready. Ya. Nah, akhirnya kita membuatlah komunitas ini namanya, komunitas kopi alam Kerinci ini. Itu Masya sih semangat kita, sehingga kita punya misi yang besar waktu itu, pokoknya ya Kerinci harus mendunia. Wah, Masya Allah. jadi memang itu menjadi sesuatu yang apa, nggak Ya, mudah, tapi memang bukan nggak ya. mungkin gitu. Betul. Masya Allah. Ekspor pertama kali tahun berapa Pak berarti? Ekspor pertama kali 2019, itu Ulang. pelajaran yang sangat pas sekali ya, ekspornya cuman sedikit, tapi biayanya sekolah mahal sekali. Jadi Ya, waktu itu gimana itu ceritanya? Ya. kita baru senang-senangnya punya kopi, kan kopi kita baru dapat juara nasional waktu itu, Ya. kopi Kerinci dapat juara di mana-mana lah, di nasional, di Paris, kemudian sehingga banyak yang datang minta kopi. Pembeli pertama itu adalah Jepang. Jepang kan tahu sendiri ya, sangat ini strict ya. Ya. Jadi belinya cuma 600 kilo, kemudian ya kalau dinilai uang lah waktu itu tahun 2019 ya 100.000, 60 juta begitu. Iya. Ternyata setelah diproses sampai di Jepang waktu itu nggak bisa masuk, nggak lolos di bea cukai gitu. Ada Bea cukai beberapa kita alasan apa? yang Bea cukai mereka? Bea cukai mereka ya? bea cukai mereka Oh iya, bea cukai nggak mereka. lolos di Ya. bea cukai mereka, sehingga terindikasi waktu itu ada sesuatu yang membuat tertahanlah kopi kita itu. Waktu itu ditahan hampir 6 bulan. Kita harus bayar namanya demurrage. Demurrage itu kan sewa gudang di sana 1 bulannya 10 juta. Iya. Berarti 6 bulan ya habis gitu. Iya. Nah, terus waktu itu terindikasi ada bakteri lah gitu di dalam kopi kita, karena ada bungkusan kecil yang ikut ke bawah di dalam kopi itu gitu. Oh. Bungkusannya itu sebenarnya cuma tanah lumpur gitu aja, cuman kayak mengandung apa gitulah, mungkin dikira mengirim bakteri atau apa gitu. Iya. Akhirnya kita harus menyewa beberapa pengacara, waktu itu saya pakai pengacara teman di Singapura yang harus menguruskan itu kan. Bolak-balik, wah bayar notaris saja juga sama seperti membayar barang itu habisnya. Iya. Habis itu baru pembeli kita juga baru. Dia nggak tahu aturan juga, belum tahu aturan di sana. Kita juga belum tahu, sama-sama belum tahu lah. Jadi dia juga bolak-balik. Nah, itu sangat panjang sekali kan, kita kena denda, kita kena tahan, pilihannya cuma 3 waktu itu. Barang dikembalikan ke Indonesia, kalau dikembalikan risikonya nama baik negara kan itu. Iya, betul. Atau barang dimusnahkan risikonya juga nama baik negara dan kita. Atau dijual tempat lain gitu. Saya cari waktu itu jualan tempat lain lah gitu. Nah, tapi pengacara kita ini gigih juga waktu itu memperjuangkan di Jepang bersama buyer itu, sehingga waktu itu di bulan ke-7 kami langsung dapat email dari bea cukai di sana, selamat, kopi Anda bisa diedarkan di seluruh Jepang. Wah, sudah. Sekolahnya mahal ini. Masya Allah. Alhamdulillah sampai saat ini ya kopi kita dari tahun 2019 Jepang masih menjadi pembeli terbesar kita. Setelah masuk ke Jepang ini, alhamdulillah kita masuk ke New Zealand mudah, masuk ke Amerika, masuk ke Eropa itu sudah lebih nggak begitu sulit lah, karena standar-standar Jepang ini luar biasa. Mereka residunya itu sangat ini ya, WTO itu apa, WHO ya, kesehatan itu. Residu kimia itu misalkan 0,1% ppm gitu ya, toleransinya. Jepang itu 0,05-nya, jadi setengahnya WHO gitu. Kira ini luar biasa itu. Nah, kalau bisa lulus berarti ya bisa lulus ke lainnya. Betul. Masya Allah. Iya, itu pertama kita ekspor pengalaman. Alhamdulillah setelah itu ya kita ke beberapa perusahaan besar di dunia.
Ya, baik. Masya Allah, barakallah. Lah, sekarang ada yang menarik tadi kita bahas tuh, apa mengenai tarif Trump ya, Pak. Ini Oh, banyak kondisi yang terkadang yang jadi kalau kita bagi dua mapping pengusaha ya, Pak. Ada pengusaha yang dia ekspor, ya, dan atau malah beroperasional di luar negeri, ya, atau dengan perusahaan yang pengusahanya berdagang di dalam negeri di Indonesia aja gitu, Pak. Jadi ini kan ada dampak-dampak juga pada mereka. Nah, ini kan kebetulan Pak Suryo lagi di Amerika nih ya. Isu-isunya seperti apa Pak sebenarnya keadaan yang sebenarnya di sana? ya, mungkin sebelum masalah tarif, saya ingin bahas soal yang tahun lalu juga heboh, yaitu soal Mm-mm. Uni Eropa Deforestation Regulasi itu, Mm-mm. EUDR ya. Artinya Ya, ada ya. aturan baru dari diplomatnya si parlemennya Uni Eropa mengatakan Eropa. Ya. bahwa dia akan tidak menerima beberapa produk-produk dari termasuk Indonesia, 7 Ya, produk itu oke. hasil hasil dari pertanian atau hasil perkebunan yang Mm-mm. mereka terindikasi sebagai hasil dari deforestasi. Jadi nebang Mm. hutan kira-kira gitu untuk ditanami kopi, nebang hutan untuk Oh, ditanamin sawit, paham, nebang hutan paham, tanamin apa. Itu tidak. paham, paham. Sehingga itu kemarin sempat menjadi heboh juga di kita sebagai Untuk produser pertanian ya? kopi, Ya betul. pertanian. Itu Ya. hampir seperti itu kejadiannya hampir sama sehingga banyak Mm-mm. pengusaha yang kemudian waduh bagaimana ini kita kalau nggak apa Ikut Uni eh, Eropa. aturan ini memang akhirnya saat ini tidak dipakai oleh Eropa sendiri masih dipending, Oh. tapi sudah dipakai dan diterapkan oleh negara lain, Malaysia, Mm-mm. Jepang, Mm-mm. Eropa, apa itu Korea. Dia udah menerapkan kopimu itu hasil nebang hutan apa enggak, kopimu Oke. itu hasil dari perambahan hutan atau enggak, jadi taman Mm. nasional atau enggak. Jadi Mm. kemudian ini kemudian menjadi masalah serius buat kita pengekspor sehingga kemarin itu sempat turun juga ekspor untuk apa permintaan ekspor gara-gara itu. Nah, Mm. memang aturan-aturan seperti itu yang kemudian kita sebagai pengusaha ini kan harus antisipasi ya. Ya. Kayaknya memang benar sekali kata guru kita itu ada Pak Budi Sutrisman, beliau selalu mengatakan ini Ya. ada what factor will impact your business itu. Apa yang Ya. faktor yang akan mempengaruhi bisnis kamu itu Mm-mm. yang di luar dari main bisnisnya sendiri gitu kan. Yes. Aturan, kebijakan, isu-isu lingkungan sosial dan lain sebagainya. Maka Ya. memang kita sebagai pengusaha memang harus mikirnya tiap malam begitu. Nih besok ini Ya. ada isu apa nih yang akan mempengaruhi Mm. dari usaha kita. Ini yang harus kita Oke. kerjakan di tim boardnya kita ya. Mm. Nah Mm. itu berdampak sekali. Alhamdulillah tapi kita memiliki waktu itu traceability blockchain tadi. Ya. Sehingga traceability blockchain ini menyelamatkan dalam tanda kutip membantu kita bahwa ketika kita ekspor ke Eropa yang kemudian mereka membuat aturan itu kita bisa tetap lolos karena kita bisa membuktikan bahwa petani-petani kita tidak di taman nasional, di luar penebangan hutan dan lain sebagainya. Bahkan justru petani-petani kita itu adalah petani yang menjaga hutan, menanam kayu Ya. uh, untuk ya penghijauan dan sebagainya. Masya Nah, Allah. isu yang kedua sekarang lagi hangat adalah isunya si tarif ini. Ya. Tarif ini memang sih yang kena secara langsung sih nggak kita, tapi yang sebenarnya tuh yang kena adalah Ya. si penikmat kopi atau konsumen yang ada di Amerika. Ya. Tapi Betul. memang otomatis ini kan akan berdampak domino toh. Kan ketika Mm-mm. kopi itu saya aja beli tadi, biasanya itu yang 0,2 ons itu yang 300 mili itu Mm-mm. $6, sekarang udah $7. Nah, Mm-mm. artinya ada kenaikan $1 lah segitu kurang lebih. Nah, Ya. Ya. otomatis kan ini akan mengurangi daya beli dari mereka. Nah, Ya. kemudian sebagai importirnya mikir Mm. kan ini pasar gua Iya akan betul. turun Betul. sehingga dia harus melakukan negosiasi kepada suppliernya atau Ya. eksportirnya atau kita gitu. Iya betul. Ya, itu salah satu materi yang kemarin kita bahas dengan diskusikan di pertemuan sekarang kemarin di Houston dan sekarang di California, insya besok di New York adalah bagaimana dengan kawan-kawan kopi dan kawan-kawan importir kita itu, gimana nih soal tarif. Mm-mm. Ya, ujung-ujungnya adalah negosiasi harga. Dia minta pengurangan harga dari kita. Ya. Memang nggak begitu signifikan, tapi memang tetap minta pengurangan. Itu salah satu Ya. dampak yang langsung kerasa di kita sebagai pelaku kopi. Ya. Ya.
Tapi kalau yang begitu pula kan terjadi di negara lain ya, kayak mungkin di penghasil kopi negara lain, ya mungkin Vietnam dan seterusnya itu tentunya apa nggak nyari alternatif pasar, misalkan oh ini di Indonesia nih yang tarifnya lebih rendah misalkan, itu bagaimana pengaruhnya? Ya, itu sama kejadiannya waktu kemarin Mm-mm. deforestasi itu EDR Uni Mm, Eropa itu. mm, mm. Ya udahlah kita nggak usah jual ke Eropa atau Amerika, kita Iya jual aja ke betul, Asia atau mana. betul, Itu memang betul. alternatif ya, alternatif yang Mm, sedang banyak dikembangkan oleh kawan-kawan membuka pasar di luar mm, sana. Jadi untuk mm. mengurangi ketergantungan. Tapi Ya, memang untuk pasar-pasar yang paling masih besar konsumsi dari kopi khususnya, itu adalah di daerah Amerika dan Eropa. Maka memang masih oke, belum bisa begitu kita banyak melepas dari mereka ini. Ini ketergantungannya masih oh, seperti itu. Itu oke, yang mereka akan pasti ngejar. Terus kita sebenarnya juga punya nilai tawar juga sebenarnya dengan kondisi ya, ini gitu. mm, Terlebih saat ini kondisi di Brazil misalkan. Brazil ya, itu kan sejak Desember Januari itu harga mereka naiknya sangat drastis. oke, Dalam sejarah itu kan bisa kita lihat lah, kopi Brazil itu selalu di bawah Indonesia lah harganya, baik di harga ya, basis ya, dunia ya, di London ataupun harga basis New York. Rata-rata mereka di 5,2 dolar, 5,5 dolar, kita masih di 6 sampai ke 7 dolar. Tapi per Januari kemarin harga Brazil itu sudah di angka 8 dolar atau mm, hampir 365 per pon itu, atau ya, hampir 8 dolar per kilo. ya, Artinya sekarang Indonesia menjadi lebih paling murah gitu mm, dibanding Vietnam dan dibanding Brazil. ya, ya, Sehingga menjadi banyak orang kemudian importir itu datang ke Indonesia untuk mencari kopi Indonesia. Itu salah mm, satu peluang baru juga buat siap, siap, kita itu. Nah, tinggal kita mungkin harus pinter-pinter nego juga di sini agar kita juga dengan adanya peluang ini kita nggak juga terlalu murah memberikan harga kepada pembeli. Tapi memang kita harus menampilkan kenapa kita harus lebih mahal. Kalau bisa jualnya jangan konvensional terlalu gitu kan, tapi lebih mm, kepada yang memiliki nilai-nilai tambah lah, seperti mm, traceability misalkan atau mm, mungkin sertifikat-sertifikat lainnya gitu yang bisa menambah nilai dari harga kopi kita. Itu yang terjadi sekarang. Juga soal tarif tadi. Soal tarif tadi itu kan beberapa pembeli kita di sini ada yang merasa cuek juga. Aku ya oke, sudah menaikkan dari dulu kok harganya. oh, Nah, tapi memang kompleks sekali di sini. siap, 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 Masya Allah. Berarti apa sekitar hampir 20% ya kenaikan di konsumen ya. Kayak untuk jangka Iya. pendek mungkin nggak terlalu nampak ya Pak, tapi kalau jangka panjang kayaknya mungkin saja ada dampak yang lebih masif kayaknya ya. Oh Gimana? iya, ini kayaknya harus harus minta bantu Ciadah untuk ngulik-ngulik Wah, lagi karena kan strateginya Masya harus Allah. berubah ini. Betul, betul. Masya Allah. Barakallah. Strategi finansialnya kan pasti akan berubah Benar-benar. karena dengan hal ini kan. Ini memang ya sedikit kayaknya gitu. Tapi ini Mm, 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 mm. dalam jangka panjang menggerus banyak sekali gitu kan. Iya benar-benar. Dan Iya, ini iya. sulit ketika di kondisi di lapangan sendiri harga di tingkat petani itu kan kalau bisa bagaimana kita mempertahankan untuk tidak turun ya. Iya, Nah, ini makanya kita harus ketika kita apalagi kami kan koperasi kami kan berbasisnya adalah petani sehingga kami sangat menjaga sekali supaya harga di petani jangan sampai turun. Tapi iya, kita harus memperhatikan bagaimana harga kita juga harga jualnya juga bagus bagi mereka betul, sehingga kita betul. lebih mengarahkan strategi marketingnya sekarang kepada unique selling kita lah dipertonjolkan di sana sehingga ini Hmm, mempertahankan harga dan kita tidak menurunkan harga di tingkat petani. Dan ini saya yakin beberapa perusahaan sudah banyak juga melakukan hal yang sama lah gitu. oke. Contohnya apa Pak? Misalkan kalau kita hanya menjual kopi dengan sisi komersialnya saja, maka kita harganya juga pasti akan dihitung komersial. Harga yang Hmm, berbasis kepada harga London. Sekarang harga London misalkan 7 dolar. Ya paling hmm, mentok-mentoknya harga kita cuma ditawar 7 dolar. Tapi betul. dengan kita membawakan nilai tambah bahwa kopi kita diproses dengan berbeda, storytelling-nya lah Hmm, artinya gitu. oke. Kemudian kopi kita juga memiliki kan karakter-karakter kopi kita juga berbeda misalnya dari daerah lain, itu kita bisa Hmm, menampilkan dan menjelaskan kepada buyer dan buyer bisa
mengkomunikasikan dengan konsumen mereka. Nah, saya pikir ini salah satu strategi juga untuk menjaga harga kita supaya tidak turun gitu. Sehingga menjadi diversifikasi lah buat produk kita. Ya. Jadi kalau sehemat kami kan berdagang komoditi ini begitu apa tadi Pak ya, sensitif harga banget ya, karena kan komoditi ya, seperti yang hilirisasinya yang hasil akhir sudah tersaji misalkan. Nah ini tantangan yang selama ini dirasakan terbesar di perusahaan ini apa Pak dengan berdagang komoditi ini? Selain tadi kualitas ya, kemudian harga dan seterusnya, itu apa sih? Kalau di komoditi itu jelas prinsipnya kan begini, komoditi itu akan ada terus. Ya, betul. Mau nggak kita berhenti nggak membeli, dia akan tetap panen, ya, gitu betul. kan. Sehingga tetap kita harus panen. Jadi komoditi itu akan ada terus. Memang kendala terbesar di dalam semua pelaku usaha kopi di komoditi lah, kopi ini pasti adalah di finansial. Nah, pembiayaan itu sangat besar. Nah, kelemahan dari kawan-kawan kita yang para pelaku kopi ini kan manajemen keuangannya juga kurang bagus, sehingga kadang-kadang tidak, istilahnya itu tidak bankable atau tidak apalah yang bisa membuat mereka mudah mendapatkan permodalan atau fasilitas baik yang sifatnya mandiri gitu kan. Nah, ini yang mungkin perlu kawan-kawan juga lah, kawan-kawan pelaku yang sesama kita kopi, memang ini penting sekali memperbaiki hal-hal yang prinsip itu. Memang apapun ceritanya, bisnis itu harus balik ke fundamental kita yang jelas ya, target marketnya jelas, kemudian strategi keuangannya juga harus jelas. Kalau enggak memang ini membuat jadi waduh, puyeng mikirnya gitu. Ya. Dan ini tugasnya Mas Ido ini untuk membantu kita itu kan, harusnya kan membantu kita memperbaiki untuk strategi lah. Kan itu memang kejadian sekali, banyak kejadian. Kenapa? Karena begitu musim panen, sekarang teman-teman kita di Gayo itu kewalahan. Nah, sedang musim panen-panen yang luar biasa. Tapi mereka terkendala dengan beberapa pembiayaan lah gitu, dan mereka tidak bisa dengan mudah ya dapat pembiayaan. Terlebih dengan standar-standar yang berat itu. Kalau mereka tidak punya manajemen yang bagus untuk keuangan ini. Betul. Siap. Jadi memang ada kaitan ya, perbaikan fundamental pengelolaan atau manajemen di perusahaan yang ekspor ke komoditi dengan tadi permodalan gitu ya Pak ya. Karena kalau fundamentalnya kurang bagus ya investor kurang suka kayaknya. Iya, itu isu kume kayak itu kan. Iya, siap. Dan bayar itu pembayarannya seperti apa sih Pak kalau Kalau untuk ekspor sendiri sebenarnya banyak pola pembayaran ya. Ada yang kadang transfer langsung TT gitu kan. Kemudian maksudnya temponya berapa? Ada tempo berapa lama? Iya, biasanya kalau transfer itu bisa negosiasi DP dulu, nanti sisanya setelah dokumen selesai. Tapi ada juga yang menggunakan LC ya. LC kan juga lebih tergantung, tapi rata-rata itu dalam satu cycle-nya sih 1 bulan. Oh, 1 bulan aja ya. Nggak terlalu lama lah ya. Nggak, kalau untuk FOB ya, pembelian untuk yang di tingkat penjualan di FOB sebenarnya, di lokal lah kita. Tapi kalau yang ke JNF, ke negara mereka, pembayaran itu bisa lama. Kadang kapal ini kan berhentinya lama, kadang sampainya lama, itu bisa 2 bulan. Berapa? Oh, 2 bulan ya. 2 bulan. Siap. Lebih lama konstruksi Pak. Kalau BUMN agak lama. Tapi konstruksi kan marginnya mungkin lebih besar. Ya cukup lah. Ya kan memang beda ya. Itu kan kalau komoditi memang marginnya kecil. Cuma pembayaran kalau lama juga, misalkan 6 bulan, 4 bulan itu kan juga harus termanage betul ya. Financing modelnya financing modelnya lah ya. Itu kan perlu gitu. Financing modelingnya ya kan. Financial modelingnya harus benar-benar dipikirkan sih. Karena memang sampai ada klien kami itu yang siklus pembayarannya 14 bulan Pak. Gitu. Jadi perusahaan network dia kayak optik gitulah melayani gitu kan. Tapi ya tadi saya bilang wah
keren juga nih 14 bulan nih. Napasnya panjang banget. Ya kan? Tapi ya sulit menyehatkan keuangan itu akhirnya. Financial modelingnya agak berat juga kalau 14 bulan. Kita coba cari cara menurunkan ya agak berat juga gitu. Memang agak sulit sih kalau terlalu lama. Lebih dari satu Ya, siklus bisnis Pak. 14 betul bulan. betul. Termasuk saat ini kan ada yang aturan baru yang tentang DHE ya, Oke. Oh devisa ya betul. hasil Ya tadi kita bahas sedikit ya. Siap. ekspor Ya sumber menarik tuh. daya alam Ya, itu. ya gimana Pak? Per tanggal berapa kemarin? 1 Maret kan sudah Mm-mm. diumumkan secara resmi Betul. bahwa Betul. DHE atau devisa hasil ekspor itu akan di hold selama Ya 12 bulan. Ya. betul. Nah tentu ini juga harus buat eksportir harus menambah napas atau gimana supaya bernapas panjang gitu kan. Iya Ya iya iya. artinya ini kan satu kebijakan yang tidak bisa nggak kita ikutin, tetap harus Iya kita iya. ikutin. Memang itu harus Iya iya. membutuhkan strategi lagi nih gimana ini diskusi lagi nih kan dengan Mas Iya iya. Hidu ini gimana nih Mas Ya Masya strateginya Allah. gitu. Karena karena ini kan bisa menguras energi sekali nih Betul betul. 12 bulan. Walaupun ada beberapa fasilitas yang mungkin ditawarkan, tapi memang kita Ya harus pengecualian. memilah-milah bagaimana supaya ini bisa tetap berjalan kan gitu. Ya ya. Meskipun kan ada pengecualian untuk biaya operasional terus untuk beli aset boleh nggak ya? Setahu saya mungkin hanya untuk membayar utangan dalam bentuk dolar, kemudian Biaya personal pembelian ya. bahan baku dan Iya, biaya iya, iya. operasional. Nah, yang aset ini yang nggak bisa ya, harus tetap tertahan ya. Nah, ini mungkin nanti kita lihat Iya, iya, aturannya. makanya. Ya itu kan, ya itu sih. Memang pengecualiannya harus dioptimalkan Pak ya manfaatnya ya. Karena kalau ya Ya, pengutamanya kan di walaupun pengecualian itu. walaupun ada fasilitas, misalkan bisa Iya, jadikan ya. back to back lah, tapi tetap ada cost of fund-nya yang harus Benar, benar. menjadi beban perusahaan kan gitu. Betul, betul, Dan itu betul. harus menjadi perhitungan kembali itu Ya, angka-angkanya ya. gitu. Ya, variable cost itu ya. Ya, siap. COC-nya ya, cost of capital-nya ya. Masya Allah, Masya Allah. Baik, visi ke depan Alko 5 tahun, 10 tahun ke depan apa Pak? Ya, kami berencana sih punya satu cita-cita ke depan bisa menjadi perusahaan go public lah ya. Mudah-mudahan ke Masya depan Allah. ya. Dan apa yang kami lakukan sekarang ini kan kita lebih memposisikan secara jelas segmen kita diperjelas gitu. Alko ini kan sebuah perusahaan dengan industri pertanian dan kategorinya adalah sebagai produser kopi specialty yang target market kita itu adalah roastery, tukang goreng kopi di seluruh dunia itu adalah sebagai target kita, baik skala kecil maupun yang skala besar. Nah, ada beberapa strategi yang sudah kita mulai kembangkan sejak 1 tahun yang lalu, bagaimana supaya kita bisa menjangkau target market kita yang ada di semua negara dan dalam skala yang juga lebih kecil, misalkan pembelian roastery yang kecil gitu. Nah, ini kita sedang melakukan kolaborasi dengan beberapa mitra di negara-negara. Saat ini kita sudah punya 4 titik ya. Titik pertama kami ada di Osaka, Jepang. Kemudian titik yang kedua ada di Dubai, yang ketiga ada di Oslo, yang keempat ada di London. Nah, titik-titik ini menjadi tempat hub kita nanti untuk menempatkan produk kita di sana agar mereka membantu kita untuk mensuplai ke beberapa segmen atau roastery yang ada di sana yang sudah menjadi pelanggan-pelanggan kita. Kan tidak semuanya mereka itu membeli dalam skala yang besar. Betul. Nah, jadi memang kita ingin menyuplai mereka yang skala kecil itu yang mungkin 10 bag, 20 bag gitu kan pembelian. Nah, ini kita ingin menyiapkan stok-stok yang mendekatkan kepada mereka. Dan alhamdulillah juga di sini kemarin kita ketemu dengan mitra kita yang ada di San Francisco. Kita juga akan membuka hub di sini. Kita sudah sepakat membuka hub untuk kafe-kafe roastery yang ada di sini. Saya pikir ini model bisnis yang akan kita kembangkan ke depan, untuk ke depan. Ya. 5 tahun ke depan lah ya? Ya, insya Allah untuk 5 tahun ke depan sehingga mencapai ke titik tadi go public kita. Amin. Ya, amin. Berarti kan membangun pergudangan ya, maksudnya stokis di titik-titik itu ya? Iya, betul. Iya, betul. Nah, analisanya bagaimana Pak? Analisa, di sini saya kasih 500 ton di sini, itu gimana caranya menganalisanya? Iya, memang kita ketika datang ke sini juga sulit. Beberapa misalkan berbeda dengan misalkan kayak di Oslo itu kan cakupannya hanya Swedia, kemudian Belanda, kemudian di
di Dubai itu cakupannya mungkin agak luas, bisa ke Iran, Sudan, Ya, dan negara lain. ya, ya. Kalau ke Amerika ini ternyata lebih luas lagi, artinya Mapping nggak ya. bisa satu kayaknya, Hmm, karena jaraknya juga jauh dan cost-nya juga pasti akan mahal juga. hmm, Ini nanti menjadi tantangan kita bagaimana ini mengolah stok kita di sini, berapa banyak yang harus kita siapkan di sini gitu. Tapi hmm. biasanya kita akan menyiapkan stok itu sesuai dengan kapasitas mereka dari awal sih. Misalkan kayak di Jepang yang sudah rutin, Ya, misalkan per bulan itu bisa 6 ton ngecer gitu, kayak ngecer oke. jualan ke online itu Hmm, 6 ton bisa sebulan. Jadi kita bisa hmm. ngirim 3 bulan sekali 1 kontainer, 3 Ya, bulan ya. sekali. Itu untuk yang retailnya itu. Di luar yang pembelian Besar-besar ya. secara full itu. Nah, Ya, ya. itu sudah kita lakukan di Osaka. Nah, Hmm, kemudian yang ke London sih juga seperti itu. Kemarin hmm. beberapa coffee shop membeli, belum banyak, masih puluhan, baru 6 coffee shop yang rutin membeli di Inggris itu. Ya, Itu kemarin kita coba stok 6 ton udah habis 3 bulan. oke. Nah, artinya ini kan gambaran bagus gitu. Hmm, 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 hmm. Berarti trial dulu ya, di trial ya. Betul, kita Minimum trial dulu. kapasitinya mereka atau maksimum kapasiti mereka kita coba. Kalau bagus nanti regularly penghitungannya baru didapatkan ya. Berapa minimum yang harus Kayak kita stok. kalau yang ke Dubai itu kan sudah bagus ya. Berarti Hmm, pembeliannya per kontainer sudah. hmm. Jadi setiap buyer sudah beli 1 Per, kontainer, ini Maroko 1 oh, gitu. Terus ini 1, jadi sudah enggak, tujuan kita nanti begitu. Lama-lama pasti hmm. ini kan gini, masalah kita enggak hanya di luar, di Indonesia saja, di Jakarta saja lah. Ya, Saya butuh kopi kerinci gitu. hmm. Nah, dia harus menunggu 4 sampai 5 hari baru sampai. Dapat. Hmm. Nah, ini kan Sama ya. kadang-kadang dia kalau nggak sabar akhirnya Iya, dia beli yang pindah lain. produk lain. Iya, Nah, betul. itu makanya kita harus siapkan stok. Jakarta juga kita akan siapkan stok juga sehingga kawan-kawan kalau Hmm, membutuhkan kopi betul, kerinci betul. atau kopi lainnya bisa datang mungkin 1 hari atau 2 hari bisa menerima kopinya. Ini yang sebenarnya ingin kami fokus lakukan, delivery-nya Siap, begitu. siap, siap, siap. Masya Allah. Berarti sudah main di middle ya Pak ya. Kalau kemarin hulunya, ini sudah turun ke middle-nya ya. Iya, Betul ya. Siap, siap. insya Allah Berarti gitu. kedepannya ke hilirisasinya nih. Karena ini kan ekosistem kalau nggak dijagain semua, ya kan. Fundamentalnya kayaknya. Betul, betul. Ya, ya, ya. Iya, iya. Siap, siap. Jadi kalau kami di sisi hilir sih Pak, di perusahaan-perusahaan yang retail gitu ya kan, kita bisa apa namanya, memperkuat lah fundamental manajemennya supaya sustain gitu kan. Jadi membantu yang hulu-hulu ini kan juga ya punya pasar lah, ya bisa yang sustain lah. Jadi kebanyakan kami kan klien kami retail ya, jadi B2C gitu kan. Ya ada beberapa B2B, tapi yang banyaknya kita retailer ya. Dan sangat perlu kalau mereka nggak di sustainability manajemennya bagus ya. Misalkan contoh rasio utang berlebihan, ya akhirnya bangkrut kan, hulunya juga kena imbasnya Iya. itu kan. Karena sepengetahuan kami berkomunikasi dengan yang hulu juga di satu produk kosmetik itu menyatakan tidak mudah mencari pengganti yang kalau sudah mereka ini besar. Tiba-tiba kacau manajemennya tutup, nyari geser ke pengusaha lainnya itu nggak mudah katanya. Jadi perlu membangun Iya, lagi. risikonya besar gitu. Betul-betul, Masya Allah. Baik, IPO berarti rencananya 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan Pak? Insya Allah ya, 5 tahun lah kita targetkan. Siap, siap. Baik. Tapi kalau menyasar pasar retail di Alko belum ya Pak ya? Ya, sebenarnya kita sudah Di Indonesia mulai. maksudnya, di Indonesia. Ya, di Indonesia kita sudah mulai ada beberapa, kita coffee shop sudah punya sebenarnya, dan Oh, oke, ini yang nanti akan kita sambungkan. Masya Allah. Masya Allah. Sekarang Di kita udah buka di berapa kota Pak? beberapa Oh baru ya, di Jambi saja, baru di oh kampung Jambi. lah, masih jadi di kampung aja dulu. Ya, percontohan dulu Pak ya, Alhamdulillah observasi. sudah ada 3 di Jambi. Oke, Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Kemudian kalau untuk inspirasi ya Pak ya, dari Pak Suryono ini bagaimana seharusnya pengusaha muslim ini memandang pasar global ini seperti apa Pak seharusnya? Artinya kita sebenarnya punya peluang juga yang sama lah begitu. Ya, Ya, artinya kita bisa mengembangkan apa yang kita miliki di daerah-daerah kita untuk bisa tampil berbisnis ke dunia gitu. Saya lebih fokus ke bahwa kita pasti bisa lah. Insya Allah ya. kita bisa. Semua produk kita ada ya Pak ya, di luar negeri ada kan? Pemenang Ada juga lah, maksudnya pemain apa besar juga gitu ya. Semua produk kita lah. Iya,
semua produk kita dibutuhkan sama orang-orang di luar sana, dan kita Masya memang Allah. sebagai muslim ya insya Allah harus tampil lah bagaimana Siap, siap. menguatkan ekonomi kita itu gitu. Meskipun memang tantangannya membenahi kualitas itu Pak. Biasanya kan kalau teman-teman pasar dunia ya, masuk di pasar global ini kan terkaitnya dengan kuantitas, ya kemudian kualitas itu ya. Kan gitu ya. Iya, Itu tipsnya kan bagaimana Pak? kontinuitas itu. Oh ya, dan kontinuitas satunya lagi. Itu Itu yang tipsnya. penting sekali. Tips dapat Pak Suryono gimana Pak? Untuk masalah kuantitas, Iya, Kak, kemudian kualitas, kontinuitas. betul. Kalau standar kita memang harus mengikuti apa yang dilakukan, yang diinginkan oleh pembeli lah. Jadi kita punya satu prinsip itu, what problem are you trying to solve? Jadi kira-kira produk kita ini harus bisa seperti yang mereka inginkan, menyelesaikan masalah mereka. Sehingga ini menjadi peluang buat kita. Kita lebih fleksibel, dan kemudian kita membangun itu yang dibutuhkan ke depan apa. Kadang kita juga tertantang, terchallenge, misalkan nih Alko ini mau kemana gitu, gitu kan. Tapi kita memang kita kalau melihat di website Alko atau di iklan-iklan Alko itu kita jarang sekali mempromosikan harga kopiku sekian, kopiku ini tidak, kopi kita ini tidak. Tapi kita lebih bicara kepada sustainable-nya. Kita sedang membangun ini, Ya. bahwa kita sedang membangun agroforestry misalkan, kita sedang membangun bisnis yang sustainable dengan di pertanian ini melibatkan banyak orang, sehingga memang yang kita jual saat ini adalah, atau kita promosikan kuatkan adalah tentang sustainable dan ekosistem. Dan tentu itu akan mempunyai nilai tambah, dan disitulah produk kita akan dinilai oleh mereka. Untuk kualitas, dan untuk kualitas pasti jangan menawar-nawar lah kalau kualitas. Ya. Karena kalau sudah dapat buyer satu itu sudah jaga aja itu. Jangan cari-cari yang lain, itu aja satu dulu itu. Sampai kita nggak sanggup, atau sampai dia yang sudah nggak sanggup baru kita cari yang lain. Baik, pelajaran penting nih ya kan, kadang belum selesai satu udah cari yang lain nih. Ya, Masya Allah, ini pelajaran penting nih. Ya, jadi bagi teman-teman yang mau belajar ekspor atau sudah ekspor tapi awal-awal, ya tips dari Pak Suryono memang satu buyer ini yang kita jaga sampai kita nggak sanggup atau mereka nggak sanggup baru cari yang lain. Wah, Masya Allah nih. Baik, kalau ke depan kira-kira, kalau Alko ini kan jualnya biji ya Pak? Iya, betul. Jual biji ya. Kalau punya rencana nggak kalau jualannya yang bubuk yang di packing misalnya kayak apalabi kayak gitu? Ada rencana ke situ nggak Pak? Itu kan retail tuh. Kalau pengembangannya itu pasti akan arah ke sana. Siap-siap. Dan di pasar global nerima ya? Nerima. Oh, Masya Allah. Ya. Di Indonesia juga kayaknya nggak habis-habis pasarnya Pak ya? Iya, di Indonesia aja luar biasa besarnya kan pasar-pasar Iya. itu. Masya Allah. Dan apalagi di luar kopi-kopi yang praktis itu kan juga masih kuat. Cuman memang perbedaannya adalah di kualitas memang. Kalaupun di sini di luar seperti ini, saya di sini nih ada kopi saset gitu kan. Memang kopinya juga kopi bagus gitu. Kopinya kopi yang asli, yang artinya yang kita bisa rasakan ini kopi bagus gitu loh. Kopi bubuk ya. Kopi instannya kualitas saja, tapi kopi instan juga gitu ya. Iya, kopi instan tapi kualitas. Itu yang saya pikir ini akhirnya bisa menjadi peluang juga nanti ke depan. Ya, betul, untuk di Indonesia juga. Masya Allah. Siap. Baik, ini di pojok waktu nih. Pertanyaan terakhir dari saya Pak. Ya, untuk para pengusaha muslim yang nanti baik melihat rekamannya atau hari ini hadir, pesan dan harapan Pak Suryono kepada para pengusaha muslim lainnya Pak, apa Pak? Aduh, puyeng aku nak ditekoni pesan. Iya, pokoknya manjada wajadah. Iya, Masya Allah. Iya. Selalu belajar berusaha. Berusaha dengan belajar bersungguh-sungguh ya. Baik. Dan jangan nyerah itu, terus pokok banyak inovasi. Itu bahasa kita tuh mentok inovasi. Inovasi artinya apa? Bahwa kita harus ini sesuatu yang pasti kita hadapi dan pasti akan kita lewati, dan tetap kita harus semangat aja ngadapinya. Siap, Masya Allah. Sepakat Pak. Jadi persisten, konsisten ya. Fokus ini penting banget nih. Ini banyak juga kadang beberapa pengusaha muslim itu kurang di persistennya ya. Jadi ya perusahaan udah besar, udah puluhan tahun, tapi ya di level tertentu mereka merasa capek gitu kan, karena
masalahnya kok nggak selesai-selesai gitu kan. Ya itu yang kadang dirasakan, yang kami sampaikan ya mana ada masalah berhenti, cuma ini level yang mungkin ada hal yang belum kita kuasai ya atas izin Allah Ta'ala. Jadi berarti ya harus menaikkan level, baik itu membangun tim strategis atau kita sendiri ya kan, yang tapi kalau lebih lebih mudahnya kan membangun tim yang lebih kompeten gitu kan Pak ya. Dan ada level tertentu yang tentunya ya semua terbatas gitu Pak ya. Kita sebagai Betul, founder betul. punya kebatasan. Jadi kalau level tertentu kita merasa mentok, pertumbuhan mentok, bahkan akan di fase decrease gitu ya, kita selalu sampaikannya ya berarti harus bangun tim strategis yang baru gitu kan, yang supaya ada refreshment dan ada ilmu-ilmu baru yang kita bisa dapatkan. Dan ini yang biasanya dilakukan perusahaan besar itu Pak kan, memasukkan talent-talent yang tidak pernah habis gitu kan. Maksudnya seterus menerus, kalau bahasanya orang HR itu lowongan nggak pernah tutup Pak. Kita Iya, buka terus betul, gitu betul. kan. Karena bisnis Iya, support betul. people ya, Pak Budi Wisma juga bilang kan bisnis support people ya kan. Memang kalau Iya, kita amati ujung-ujungnya nanti bagaimana mengembangkan ini menjadi perusahaan multinasional dan seterusnya, IPO dan seterusnya, ini yang berpikirnya people-nya ini kan gitu ya. Itu sih, jadi iya, betul, betul. alhamdulillah. Jadi kita Ya, memang sepakat, juga sepakat saya. iya, kita juga menyampaikannya ya jangan terlambat membangun tim strategis Pak kan gitu ya, karena ini fundamental banget gitu, dan waktunya tidak sebentar Pak bangun ini, karena kan perlu Betul. kecocokan, perlu apa namanya chemistry ya, sehingga ya bongkar pasang biasanya. Makanya kalau nggak segera Iya, pasti, dimulai, pasti. ya kalau nggak segera dimulai membangun tim strategisnya ya akhirnya apa butuh waktu yang apa ya, ketinggalan, bukan bukan butuh waktu, jadi ketinggalan dengan perusahaan-perusahaan yang sudah mempunyai tim lebih proper. Nah ini yang kadang risiko ini yang tidak terlihat sama pengusaha muslim Pak. Kalau kami biasa di muslim, saya bilang loh manajernya berapa? Cuma 2 loh, padahal perusahaannya sudah puluhan miliar. Duh, kok cuma 2? Manajer saya ada nggak punya keuangan, nggak punya gitu kan. Lah ini kan repot juga kan. Jadi saya bilang loh ini yang akan menggerus pertumbuhannya dia. Kalau saya bilang perusahaan lain melakukan perubahan manajemennya, menemukan masukan tim-tim strategis yang handal. Nah tadi kan inovasi pun butuh konsep ya Pak ya. Implementasi juga Betul, butuh betul. butuh orang-orang yang biasa bagaimana suatu strategi itu bisa terimplementasi, dan itu tidak mudah Pak ya. Kalau rencana mungkin lebih mudah, tapi membuat rencana kadang-kadang nggak bisa Pak. Ya kan? Analisisnya tidak Dan tepat, datanya tidak ada betul, gitu. betul. Dan Siap. bisnis ini kan satu aja itu. Kita Ya. kopi aja ya. Mm-mm. Kopi aja kita itu. Mm-mm. Itu banyak sekali yang bisa kita apa ya, Nah, kembangkan. Tapi ekspor kan ya, betul. kalau kita mengikuti nafsu kita, mau kita ambil semua itu rasa-rasanya Nah, gitu kan. Tapi kan kita nggak bisa resource-nya gitu. nggak ada. Kita harus iya, kita harus Betul. mempersiapkan tadi timnya ini Ya, betul, betul Pak sudah ya. kuat belum tim strategi kita. Karena belum sampai ke situ belum mikirnya itu. Kalau belum Ya, mana yang harus dikuatkan. Ini tim-tim yang memang harus apa ya? Ya betul, tim yang nggak bisa sendiri kita. Kita harus betul. punya tim yang memang benar-benar memikirkan sesuatu yang kadang-kadang menghabiskan waktu kita sebagai kita kan habis waktu juga ada hal kecil kalau Ya, kita pikirkan juga gitu. iya Udah itu benar. kerjaan dia, kita nggak usah mikir. Tapi kita mikir Iya, ke strategis yang kita tuju step by stepnya seperti ini. iya, Jadi semuanya akan memerankan. Saya setuju Masya dengan Allah, itu karena sebagian kami melakukan itu dan itu mempermudah kami sekali untuk bisa Masya cepat Allah, mengambil strategi-strategi yang lebih cepat atau lebih tepat. Nah, mungkin Masya Allah. tepatnya tidak selalu tepat strategi, Ya, tapi betul, minimal progresnya itu ada. ya, Dan itu menjadi pembelajaran. Oh, ternyata titik betul, lemah kita di betul itu sini, tuh. titik Iya tuh, lemahnya di sini. pelajaran Nah, ini terpenting itu. Iya yang benar-benar. kemudian kita menjadi mudah-mudahan kuat kan. Ya. Benar Pak. Kayaknya sih enak ini, wah enak. Padahal kan nggak tahu kan banyak banyak apa kalau di gambar itu banyak panah-panah di sini gitu. Iya, 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 iya. saya juga kadang Masya Allah, melihat Masya Allah. tim finance kan, kenapa kamu? Oh ya Pak, nanti Nah, kalau nggak masuk gimana gitu kan? iya, Jadi iya, iya, ya iya, nggak apa-apa. Itu dinamika dalam bisnis dalam iya, satu iya. tim dan Masya Allah, itu Masya pasti Allah. akan dialami oleh kita masing-masing. Dan itulah pekerjaan kita pada intinya. Itulah ikhtiar kita gitu. Ya betul. Dan itu perjalanan kita. Saya pikir itu Masya sih. Allah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak Pak Curyono. Jazakallahu khairan. Semoga menjadi amal jariah kita semua, bermanfaat bagi pengusaha muslim, baik yang industrinya kopi, bukan kopi ya, karena ada bahasan-bahasan yang juga sebenarnya bisa diterapkan di perusahaan pengusaha muslim ya, gitu ya.
Mungkin nanti kita bersambung lagi Pak. Ya ini seru tapi Siap. waktunya terbatas. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Di sana sudah jam 12 Pak ya. Di Oh iya, di California jam ya. 12 ini. Di San Francisco ya Iya. tadi. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak. Selamat beristirahat. Insya Allah kita bertemu lagi insya Allah. Barakallahu fikum. Saya tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suryana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halal Transform Accelerate Ziyarah Consulting